Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kita tahu bersama bahwa sepanjang tahun 2020 ini dunia dilanda oleh satu pandemi yang luar biasa, yaitu pandemi Corona atau yang biasa disebut COVID-19. Termasuk di Indonesia, terkhusus Kalimantan Timur juga tak luput dari bencana yang melanda kita semua. Tentu ini merupakan pengalaman pahit dan banyak langkah-langkah yang telah kita lakukan. Banyak perubahan-perubahan yang begitu dramatis sehingga kebijakan pun yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selalu berubah-ubah untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada. Alhamdulillah perjalanan panjang di 2020 ini memberikan kita banyak pengalaman, banyak terobosan-terobosan yang tentu kita sudah bisa tahu kondisi yang ada di 2020 ini untuk kita antisipasi nanti 2021. Tentu saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap bahwa tahun 2021 ini merupakan momen kebangkitan kita bersama, terkhusus Kalimantan Timur ini. Banyak hal yang harus kita benahi. Perekonomian kita yang jatuh di tahun 2020 yang tadinya kita targetkan 12 triliunan jatuh di angka 10. Mudah-mudahan ke depan ini tidak goyang, bahkan kita berupaya supaya angka APBD kita ini bisa lebih besar lagi sehingga terjadi pembangunan yang bisa kita lakukan semakin besar di Provinsi Kalimantan Timur. Banyak hal yang perlu kita benahi pasca Corona. Kita berharap bahwa Corona di 2021 sudah terlewatkan dengan adanya vaksin dan antisipasi lainnya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan perangkat-perangkat, menyiapkan terobosan-terobosan pasca Corona ini. Seperti memperbaiki dan menata kembali sistem pariwisata kita supaya bisa menarik simpati dan mendatangkan banyak wisatawan-wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kita benahi kembali sistem perekonomian di sektor industri. Mudah-mudahan investor semakin banyak berinvestasi di Kaltim karena kondisi kita memang sangat sehat untuk investasi. Kemudian begitu pula dengan sektor pertanian, perkebunan, kita tata semua kembali sehingga perekonomian di Kaltim bisa merata dari perkotaan sampai di pelosok-pelosok desa. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan konektivitas jalan antar desa ke desa yang lain, kecamatan-kecamatan lain, ke satu kabupaten dan kabupaten lain, kita benahi dan kita tingkatkan semua. Ke depan digitalisasi semakin kita perkuat sehingga kita tidak ketinggalan informasi, kita tidak ketinggalan teknologi baru yang bisa kita pakai untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Demikian pula di sektor pendidikan. Sampai pelosok-pelosok desa kita siapkan tenaga-tenaga pendidik secara kualitas sumber daya manusia bisa mengangkat bisa bersaing, bisa setara dengan pendidik-pendidik yang ada di perkotaan, terutama untuk ilmu-ilmu dasar seperti agama, matematika, dan lain-lain sebagainya, sehingga ada kesetaraan pengetahuan antara pendidik di pelosok-pelosok desa dengan di tingkat perkotaan. Begitu pula dengan sektor kesehatan. Pemerataan pelayanan kesehatan harus semakin merata sehingga puskesmas pembantu yang ada di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu fasilitas-fasilitas alkesnya bisa menunjang dan memastikan bahwa kesehatan masyarakat di sana bisa terjamin. Beberapa poin itu yang menjadi fokus kita, tentu selain fokus utama adalah bagaimana supaya investasi di daerah kita ini bisa berkembang, supaya terbuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga ekonomi Provinsi Kalimantan Timur bisa tumbuh berkembang kembali seperti